Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B kelas 10099 dengan Bapak Fasilitator Dr. Burhan Karim MPD dan pengajar praktik Andi Musamil SPD MPD. Kami akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Perkenalkan, saya Hasnawiyah dari SD Qurani Al-Ikhlas Rapang. Dan saya Rosdiana dari SMP Muhammadiyah Rapang. Dan saya Sakinah Kahumera dari SMP Negeri 1 Watampulu. Selamat menyaksikan. Bu Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, Bu. Baik. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Oh iya, hari ini Ibu Sakinah akan melakukan coaching ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya, Bu. Ya, boleh, Bu. Silakan, Bu. Apa yang mau Ibu sampaikan? Oh iya, nantinya Ibu pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti sesuai dengan alur tirta atau belum ya, Bu. Dalam menyampaikan tujuan hendaknya dicapai dengan jelas dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka yang mampu mengeksplorasi coachee ya, Bu, memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali. Kemudian coach dalam memberikan pertanyaan terbuka yang mengarah pada pengambilan keputusan sendiri oleh coachee sehingga membuat coachee mengeksplor jawabannya yang lebih spesifik lagi. Dan terakhir, coach mampu mengarahkan coachee dalam mengambil komitmen berbasis kita secara mandiri. Oh iya, baik, Bu. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini ya, Bu? Baik, Bu. Jadi untuk proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu terkait dengan kehadiran penuh atau presensi. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, Bu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu. Di antara ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk saat melakukan observasi Ibu? Baik, Bu. Jadi di antara ketiganya yang spesifik akan saya kembangkan itu ada di poin ketiga ya, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan untuk memberikan pertanyaan berbobot yang bermakna yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, Bu. Oke, baiklah. Semoga saat Ibu nanti melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat hal-hal yang disampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya, Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Dan begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa masalah Ibu yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi, Bu, untuk pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Baik, Bu. Masalahnya apa ya, Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Nah, begini, Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah bahwa saya jarang mengikuti pelatihan-pelatihan online, Bu. Padahal teman-teman saya yang lain sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang bertemakan pendidikan. Oh, baik, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu tidak bisa mengikuti pelatihan online itu, Bu? Nah, begini, Bu, sebenarnya saya mau ikut, tapi karena di sekolah saya itu kami pulang sore. Nah, sampai di rumah saya menyusun materi-materi lagi untuk pembelajaran saya untuk besok harinya. Nah, setelah itu saya capek, Bu, dan
butuh istirahat. Nah, saya merasa tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Oh, baik Bu. Nah begini Bu, perkembangan teknologi sekarang itu kan sangat cepat, sangat pesat. Setiap detiknya terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri, kita akan sangat ketinggalan. Jadi sangat bagus jika Ibu mengikuti perkembangan meskipun kita tidak ahli, tapi setidaknya kita bisa mengikuti perkembangan teknologi Bu. Iya Bu, betul juga ya Bu. Iya Bu, jadi di sosial media itu banyak sekali pelatihan-pelatihan online yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, dan juga biasanya ada yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi Bu Asnawiyah bisa mengikuti pelatihan tersebut. Baik Bu, nantinya saya akan mengatur waktu saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Baik. Nah sekarang apa rencana Ibu Asnawiyah untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi rencana saya akan saya lakukan adalah membuat materi yang akan saya ajarkan esok hari di sekolah. Nah, pada saat yang kosong saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan online di hari Sabtu atau di hari Minggu, karena pada saat itu sekolah libur Bu. Baik Bu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Asnawiyah sampaikan. Nah nantinya kalau Ibu Asnawiyah bertemu dengan kepala sekolah, apa yang akan Ibu sampaikan terkait dengan masalah Ibu tadi? Nah, saya akan sampaikan seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa saya akan meminta info-info kepada teman atau melihat info-info yang ada di media sosial tentang pelatihan-pelatihan online tersebut Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Asnawiyah ya, semoga bisa berhasil ya Bu. Nah sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya? Nah, insya Allah saya akan berkomitmen mulai sekarang saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk perkembangan diri saya sebagai seorang guru yang saya akan ikuti di hari-hari libur sekolah seperti hari Sabtu dan Ahad. Nah, saya juga akan membuat materi ajar pada saat jam kosong seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu, sangat luar biasa. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat Ibu jalankan komitmennya itu berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing kepada saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional yang selalu ingin belajar dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amin insya Allah. Sama-sama Bu, betul apa yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu katakan dapat terwujud ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik Ibu Sakinah, saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Sakinah lakukan dengan Ibu Hasnawiyah, sudah melakukan langkah-langkah coaching secara model tirta dengan sangat baik. Nah ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam melakukan coaching tadi Ibu? Baik Bu, jadi kalau menurut saya pribadi proses coaching tadi itu berjalan dengan cukup baik menurut saya, dan saya mengikuti alur-alur tirta seperti itu Bu kalau menurut saya. Apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu demikian? Baik Bu, jadi tadi saya di awal saya sempat menyampaikan tujuan apa yang ingin dicapai dari proses coaching tersebut dengan menanyakan apa masalah Ibu Hasnawiyah. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu Ibu Hasnawiyah untuk menyampaikan apa masalahnya dan mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian di akhir saya juga menuntun Ibu Hasnawiyah untuk menyampaikan komitmennya Bu. Oh iya, jadi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya ya Ibu. Tadi Ibu Sakinah sudah melakukan tujuan penyampaian coaching dengan baik terhadap coaching. Sudah sangat jelas. Yang kedua, identifikasi pemberian pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Mungkin Ibu sudah menanyakan umpan balik atau komitmen coaching itu tersendiri. Yang ketiga, adanya rencana aksi, pertanyaan tentang rencana aksi yang akan dilakukan coaching.
Ibu Sakina juga sudah melakukan tadi, dan yang terakhir Ibu Sakina juga memberikan tanggung jawab atau komitmen kepada si coaching tersebut. Jadi saya harapkan ke depannya Ibu Sakina dapat melakukan praktik baik coaching ini untuk terus berlanjut, apa itu dengan rekan sejawat atau dengan orang lainnya Ibu. Sekian saya undur diri dulu ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas saran dan masukannya. Semoga saya bisa menerapkannya di proses coaching-coaching berikutnya ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu baik. Nah ini saya dengar hari ini Ibu mau melakukan coaching ya Bu? Ya betul Bu. Nah sebelum Ibu melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu. Nah nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee nanti saya akan amati ya Bu, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah alur coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah Ibu menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu mengeksplorasi coachee dalam memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali. Kemudian coach dapat dalam memberikan pertanyaan terbuka itu mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coachee sehingga membuat coachee mengeksplor jawaban menjadi lebih spesifik. Dan yang terakhir Bu, coach mampu mengarahkan coachee dalam mengambil komitmen berbasis Tirta secara mandiri. Baik Bu. Nah yang pertama itu Bu, kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama adalah presensi, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan nanti oleh coaching. Seperti itu Bu. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, yaitu yang pertama tadi kehadiran penuh, presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau lakukan observasi? Nah, nantinya yang saya ingin kembangkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik. Semoga nanti kegiatan coaching Ibu berjalan dengan lancar dan Ibu mengingat apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan semoga nanti hasil coaching Ibu maksimal hasilnya. Ibu, amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung dan tidak bersemangat. Seperti biasanya Ibu ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya ingin curhat tentang masalah yang saya hadapi. Apakah itu bisa membantu saya Ibu? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Masalah apa Bu? Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah bahwa saya jarang mengikuti pelatihan-pelatihan online. Padahal teman saya yang lain sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang bertemakan pendidikan Ibu. Begini Bu, oh begitu. Jadi kira-kira saya boleh tahu apa yang membuat Ibu tidak bisa atau tidak mengikuti pelatihan online tersebut? Begini Ibu, sebenarnya saya mau ikut, tapi karena di sekolah itu kami pulang sampai sore. Setelah sampai rumah, saya menyusun materi yang akan saya ajarkan di esok harinya. Nah, setelah itu saya capek Ibu dan butuh istirahat. Saya merasa tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan online Ibu. Nah, begini. Sekarang ini perkembangan teknologi kita ketahui bahwa sangat luar biasa pesatnya. Nah,
setiap detik selalu berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti atau tidak mengupgrade, itu nantinya akan sangat ibu akan nanti sangat ketinggalan. Nah, jadi bagus jika mengikuti perkembangan meskipun tidak seperti ahli yang ada di luar sana. Nah, yang penting Ibu Ros ini tahu perkembangan yang ada di luar sekarang. Oh iya, betul juga ya Bu. Iya Bu, di media sosial itu banyak pelatihan-pelatihan online yang dilaksanakan pada hari-hari libur seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, juga biasanya ada yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi Ibu Ros ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di luar dari jam sekolah. Oh iya Ibu, nanti saya akan mengatur waktu saya agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan online Ibu. Nah, sekarang apa rencana Ibu Ros ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut? Rencana saya yang akan saya lakukan adalah mungkin membuat materi ajar yang akan diajarkan besok di sekolah pada jam kosong Ibu. Saya bisa mengikuti pelatihan online pada hari Sabtu atau Ahad. Karena itu saya bisa tidak ke sekolah hari libur. Baik Bu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kalau Ibu ketemu kepala sekolah, apa yang apa yang akan Ibu sampaikan ke kepala sekolah tentang masalah tersebut? Saya akan sampaikan seperti yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya akan meminta info-info pelatihan-pelatihan yang bertemakan pendidikan Ibu dengan rekan-rekan guru sekolah supaya saya tidak ketinggalan pelatihan-pelatihan online Ibu. Nah, wah, bagus sekali ya rencana Ibu. Nah, semoga apa yang Ibu rancang tadi bisa berhasil dan sesuai dengan tujuan Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya nantinya? Insya Allah Ibu, saya akan berkomitmen memulai dari sekarang. Saya akan rutin mengikuti pelatihan online di hari libur ya Bu, seperti hari Sabtu dan hari Ahad. Dan saya juga akan membuat materi pembelajaran di sekolah pada ada jam kosong. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih ya Bu Hasnawiyah atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional ya Bu, yang selalu ingin belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amin. Sama-sama Bu, betul sekali apa yang Ibu sampaikan bahwa semoga kita bisa menjadi guru dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Amin insyaallah. Ya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi buat saya sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Nah, dari proses coaching Ibu tadi, menurut Ibu bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi pada saat kegiatan coaching? Menurut saya Bu, yang masih perlu saya kembangkan itu adalah bagaimana saya menanggapi masalah-masalah dengan menggunakan kata-kata yang lebih bermakna lagi sehingga saya sebagai coach, apa yang saya sampaikan bisa mudah dimengerti oleh coach tersebut. Nah, tadi saya juga mengamati ya proses coaching Ibu antara Ibu dengan Ibu Ros. Nah, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya Bu. Nah, tadi yang saya amati bahwa proses coaching Ibu tadi itu sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti alur Tirta. Nah, di awal tadi Ibu Ros, Ibu Hasnawiyah menyampaikan pembuka, kemudian memberikan pertanyaan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dari coaching tersebut, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan umpan balik dan bisa diberikan respon dari coaching. Dan kemudian tadi saya dengar juga Ibu Hasnawiyah menuntun Ibu Ros untuk menyampaikan komitmennya dalam proses coaching tadi. Nah, mungkin tadi ada poin yang perlu dikembangkan, yaitu Ibu bisa memberikan pertanyaan bermakna yang lebih berbobot dan lebih terbuka sehingga lebih bisa mengeksplor lagi coaching. Nah, itu menurut pengamatan saya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu mendengar pengamatan dari saya Bu? Sangat senang Bu, semoga kedepannya saya sebagai coaching lebih
seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa lebih memberikan umpan balik yang baik, kata-kata yang lebih terbuka agar coach bisa terbuka kepada saya sebagai coach. Baik Bu. Nah dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang apa yang akan Ibu lakukan ke depannya sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan apa yang kurang tadi dari proses coaching Ibu? Iya Bu, nantinya saya akan lebih memperbaiki lagi cara saya dalam mengcoaching rekan-rekan saya nantinya setelah saya tadi setelah Ibu tadi memberi arahan-arahan terhadap saya. Baik Bu. Nah semoga diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita berdua dan kita bisa terus meningkatkan diri, mengembangkan diri menjadi guru yang lebih profesional ya Bu. Amin insyaallah. Baik, saya tutup diskusi kita ya Bu. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabar tak hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Ibu Ros akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan Bu. Oh iya Ibu, boleh apa yang Ibu ingin sampaikan? Nantinya pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching. Nah, seperti yang sudah seperti sudah sesuai dengan alur kertas atau belum, yaitu dalam menyampaikan tujuan hendak dicapai dengan jelas, kemudian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar, kemudian potensi dan alternatif solusi tergali, kemudian coach dalam memberikan pertanyaan terbuka yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach sehingga membuat coach mengeksplor jawaban-jawaban menjadi lebih spesifik. Nah, kemudian yang terakhir, coach mampu mengarahkan coach dalam mengambil komitmen berbasis tirta secara mandiri. Baik Ibu. Nah, jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching ini pastinya ada 3 kompetensi ya Ibu, seperti kompetensi coaching yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, dan yang kedua adalah kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching Ibu. Nah, baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Nah, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presensi. Nah, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiga ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau lakukan observasi? Iya sih Bu, kayaknya saya akan melihat lebih spesifik tentang pertanyaan berbobot Ibu yang ingin saya kembangkan. Nah, oke, baik. Semoga Ibu nantinya melaksanakan coaching Ibu dan mengingat hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Sakinah. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu ada waktu untuk membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa Ibu? Coba Ibu Sakinah ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Ibu. Baik Bu, jadi begini Bu, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah karena saya tidak mengikuti pelatihan online yang bertema pendidikan. Padahal rekan-rekan saya di sekolah itu semua mengikuti kegiatan tersebut Bu. Oh begitu ya, kira-kira kalau saya boleh tahu apa yang membuat Ibu
Sakina tidak bisa ikut pelatihan online tersebut? Begini Bu, kan kalau di sekolah saya mengajar Bu, kemudian pulang sekolah itu saya menyiapkan bahan ajar yang akan saya ajarkan besok. Jadi setelah itu saya merasa capek, jadi saya butuh istirahat sehingga saya merasa tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan online Bu. Oh, begini Ibu. Sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat pesat. Setiap detik berkembang terus. Jadi kalau Ibu tidak mengupgrade atau mengikuti, tentunya Ibu akan ketinggalan. Jadi bagus sekali jika Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan online tersebut meskipun bukan ahlinya, tidak expert. Yang penting Ibu Sakina tahu perkembangan yang terjadi sekarang ya. Oh iya, betul juga ya yang Ibu sampaikan. Iya Ibu, di media sosial banyak sekali pelatihan-pelatihan online yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad, dan juga bisa ada yang dilaksanakan pada malam hari juga Ibu Sakina, bisa mengikuti pelatihan tersebut. Oh iya Bu, nanti saya akan mengatur kembali waktu saya agar saya dapat mengikuti kegiatan tersebut Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu Sakina untuk mengatasi masalah Ibu tersebut? Jadi Bu, saya terpikirkan rencana bahwa nanti di sekolah saya akan memanfaatkan jam kosong untuk mengerjakan materi yang akan saya ajarkan, sehingga nanti di rumah pada hari Sabtu, hari Minggu waktu libur saya bisa mempunyai waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan online Bu. Oh iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sakina. Pada saat ketemu kepala sekolah, apa yang Ibu Sakina ingin sampaikan kepada beliau terkait masalah tersebut Ibu? Baik Bu, jadi nanti saya akan sampaikan kepada kepala sekolah seperti yang saya sampaikan ke Ibu tadi, bahwa saya akan menggunakan hari Sabtu dan Minggu untuk mengikuti pelatihan. Kemudian saya akan meminta info dari rekan-rekan guru terkait dengan pelatihan-pelatihan yang bertemakan pendidikan agar saya bisa mengikuti pelatihan tersebut. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Sakina, semoga berhasil ya Ibu. Kira-kira apa komitmen Ibu Sakina terhadap rencana ke depannya? Jadi insya Allah Bu, saya berkomitmen mulai dari sekarang saya akan rutin mengikuti perkembangan yang ada dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online pada hari libur seperti hari Sabtu, hari Minggu. Kemudian saya juga akan memanfaatkan waktu kosong di sekolah seperti jam istirahat atau pada saat saya tidak ada jadwal untuk mengerjakan materi ajar saya Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu Rosdiana atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional, yang selalu ingin belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Amin. Sama-sama Ibu. Betul juga Ibu Sakinah katakan, semoga yang dikatakan Ibu dapat terwujud ya. Baik, saya pamit dulu ya Bu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nah, alhamdulillah Ibu Ros tadi sudah melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Menurut saya performa saya dalam coaching tersebut sudah cukup bagus Ibu. Saya sudah melakukan tahap tirta Ibu, dan juga melakukan yang seperti Ibu awal tadi bilang 3 kompetensi coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baiklah, kalau begitu baiklah, apakah boleh saya sampaikan pengamatan saya terhadap Ibu? Ya Ibu. Nah, tadi saya sudah memperhatikan bagaimana Ibu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarahkan coaching untuk mengambil keputusan mandiri. Nah, kemudian Ibu juga bertanya untuk sehingga mampu secara mandiri membuat komitmen yang berbasis tirta. Nah, saya berharap nantinya Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga Ibu bisa menjadi coaching baik itu kepada rekan sejawat maupun kepada orang lain nantinya. Iya Bu, makasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Ibu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi